Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok PMPK Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Di sini kami telah melakukan wawancara terhadap orang tua yang sudah memiliki anak mengenai bagaimana mereka menerapkan strategi belajar. Namun sebelum lanjut pada hasil wawancaranya, kami akan menjelaskan apa sih belajar itu. Belajar adalah proses yang terjadi di dalam otak manusia dalam memperoleh kecakapan, keterampilan, serta sikap. Skinner berpendapat bahwa belajar adalah proses peningkatan respon individu dalam suatu peristiwa. Sedangkan, menurut Meyer, belajar merupakan proses peningkatan respon terhadap suatu stimulus, proses penambahan pengetahuan, serta proses dalam rekonstruksi sebuah pengetahuan. Dalam mencapai pembelajaran yang efektif, terdapat strategi pembelajaran yang harus diterapkan. Strategi belajar adalah cara yang dilakukan untuk memberikan pembelajaran pada berbagai tingkatan yang memiliki konteks yang berbeda serta setiap anak memiliki strategi belajar yang juga berbeda. Strategi belajar bersifat individu. Setiap individu memiliki strategi belajar yang khas dalam rangka mencapai efektivitas belajar. Terdapat banyak teori belajar yang ada dalam mengembangkan situasi belajar yang efektif. Salah satunya adalah teori belajar behaviorisme, teori kognitif, teori experimental learning, serta teori multiple intelligence. Nah, sekarang kita memahami teori-teori belajar yang tadi ya. Nah, yang pertama ada teori belajar behaviorisme. Dalam teori ini terdapat 3 tokoh dengan teori yang terkemuka yaitu Skinner, Pavlov, dan Thorndike. Dalam teori classical conditioning yang diungkap oleh Pavlov, belajar merupakan proses pengkondisian. Kemudian, Pavlov menguraikan 4 unsur pokok dalam classical conditioning yaitu unconditioned stimulus, unconditioned response, conditioned stimulus, serta conditioned response. Dalam proses pembelajaran, anak harus senantiasa dibiasakan dengan situasi-situasi pada apa yang akan diajarkan. Dengan begitu, ia akan lebih mudah dengan mengeksplor pengetahuan. Kemudian, menurut Skinner, tiap stimulus yang diberikan respon akan menimbulkan konsekuensi tertentu, baik berupa reward, punishment, maupun reinforcement. Dalam hal ini, orang tua dalam memberikan pembelajaran harus senantiasa memberikan konsekuensi yang sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan oleh anak. Jika anak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka orang tua memberikan reward. Apabila sebaliknya, maka orang tua dapat memberikan reinforcement maupun punishment pada anak. Namun, menurut Thorndike, perilaku manusia merupakan bentuk dari stimulus dan respon. Jadi, ketika manusia merespon sebuah stimulus, maka disitulah ia dikatakan belajar. Kesimpulannya, ketika seorang individu banyak merespon suatu stimulus, maka proses belajarnya dapat dikatakan berhasil. Sehingga, dalam proses pembelajaran, anak harus terus diberi pengulangan agar pembelajaran dapat efektif dilakukan. Kemudian teori yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori ini lebih berfokus kepada kemampuan kognitif anak. Hal ini juga menekankan pada pemahaman anak terhadap suatu hal lebih penting dibandingkan dengan menghafalkan materi tersebut. Selain hal tersebut, anak juga lebih difokuskan dalam bagaimana sih menyelesaikan masalah, bukan berfokus pada pemberian reward dan punishment. Nah, teori yang ketiga yaitu teori belajar experimental learning. Teori ini mengungkapkan bahwa proses belajar dapat dilakukan melalui pengalaman langsung. Dengan demikian, membiarkan anak bereksplorasi dengan pengalaman yang positif akan menciptakan proses pembelajaran yang efektif pula. Peran orang tua di sini harus memberikan kebebasan pada anak dalam mengeksplorasi pengetahuannya. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori multiple intelligence. Dalam teori ini untuk menghasilkan belajar yang efektif, maka cara belajar anak harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Misalnya untuk anak yang memiliki kecerdasan verbal yang tinggi, cara belajarnya yang paling efektif adalah dengan memahami tulisan, baik dengan mendengarkan maupun dengan cara yang lainnya. Baik, pada pembahasan kali ini, kami lebih berfokus pada bagaimana orang tua membangun strategi pembelajaran yang efektif untuk mengoptimalkan kecerdasan anak. Kami mengemasnya dalam bentuk video psikoedukasi berbentuk
animasi yang dimana di dalamnya diisi teks yang disertai dengan suara. Video ini berdurasi 3-5 menit. Sebelumnya kami juga telah mewawancarai orang tua terlebih dahulu mengenai bagaimana mereka menerapkan strategi belajar untuk anaknya. Dari proses wawancara tersebut, kami akan mengevaluasi strategi pembelajaran yang mereka lakukan untuk dikembangkan menjadi proses pembelajaran yang lebih efektif untuk anak. Berikut adalah hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada 2 subjek. Menurut pandangan subjek pertama, semua anak adalah individu yang cerdas. Hanya saja bagaimana anak tersebut mampu mengembangkan kecerdasan yang telah dimilikinya sesuai dengan bakat yang dimiliki. Selama ini, dalam mendidik anaknya, subjek pertama telah melakukan strategi pembelajaran di mana dia membangun kedisiplinan anak terlebih dahulu dalam belajar. Ketika anak tersebut sudah disiplin, maka dia akan dapat mengembangkan potensinya secara mandiri. Subjek pertama mengakui dalam mengajar anaknya yang telah dapat mandiri, dia tidak terlalu sering dalam memberi reward berupa ucapan. Hal itu dilakukan agar sang anak tidak cepat merasa puas dan terus mengembangkan prestasinya. Kemudian, menurut pandangan subjek kedua juga tidak terlalu berbeda jauh dengan subjek pertama. Subjek kedua juga berpandangan bahwa semua anak memiliki kecerdasan di bidangnya masing-masing dan akan berhasil pula jika anak tersebut dibimbing sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Perbedaannya adalah jika subjek pertama cenderung mengedepankan disiplin dalam mendidik anaknya, sedangkan subjek kedua lebih memberikan kebebasan kepada anaknya untuk menentukan pilihan. Diakuinya, hal ini ia lakukan agar anak tidak tertekan, meskipun terkadang anak dari subjek ini menjadi individu yang terlalu santai dalam menghadapi segala sesuatu. Dari wawancara kedua subjek tersebut, kami merancang strategi pembelajaran dengan menggunakan produk yang kami namakan Belajar dengan Sehat Mental. Belajar dengan sehat mental merupakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan teori-teori belajar yang ada dalam psikologi. Nantinya, produk ini akan dikemas dalam bentuk video edukasi yang telah kami jelaskan dalam perancangan proyek. Sasarannya adalah para orang tua yang sedang membantu anak dalam belajar. Tujuan akhir dari produk ini adalah orang tua mampu menjadikan anak belajar efektif tanpa harus membuat anak tertekan, sehingga kesehatan mentalnya tetap terjaga. Maka, berdasarkan teori belajar yang telah kami lakukan di atas, kami mengkombinasikan berbagai teori dan menjadikannya sebagai tips belajar efektif. Berikut merupakan cara belajar efektif. Yang pertama, membiarkan anak mengeksplorasi apa yang ada di sekitarnya sehingga anak dapat memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Yang kedua, memahami kecerdasan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan tes IQ, sehingga orang tua dapat mengembangkan cara belajar yang efektif sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki anak. Yang ketiga, melakukan pengulangan terhadap materi pembelajaran. Dengan hal ini, maka pembelajaran yang telah diperoleh akan dapat bertahan lebih lama. Kemudian yang terakhir, menyusun jadwal belajar yang ideal. Dengan jadwal yang teratur dan disiplin, diharapkan nantinya di kemudian hari anak mampu belajar secara mandiri. Namun masih sangat disayangkan karena banyak orang yang beranggapan bahwa belajar merupakan suatu hal yang membosankan, sehingga membuat proses belajar dalam individu kurang efektif. Nah, berikut beberapa tips agar membuat belajar menjadi efektif. Yang pertama, belajar dimanapun kita suka. Karena dengan memilih tempat yang nyaman, kita dapat semangat dalam belajar sehingga menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, bagi waktu belajar serta membuat schedule belajar untuk menentukan kapan kamu bisa menguasai pelajaran tersebut. Kegiatan belajar kamu akan menjadi lebih terstruktur dan rapi, serta sesuai dengan ekspektasi kamu di awal loh. Kemudian yang ketiga, berdiskusi. Cara ini merupakan cara belajar bertukar pikiran dengan teman kamu, sehingga kamu akan merasa lebih paham dalam memahami pelajaran. Cara berdiskusi biasanya belajar dalam kelompok. Yang keempat, ilmu dipahami bukan dihafalkan, karena suatu saat ilmu tersebut akan terpakai dan otomatis akan teringat dalam memori. Kemudian yang terakhir, membuat review pada materi, membuat catatan atau rangkuman dari intisari pelajaran yang telah dipelajari ya.
Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penulisan maupun dari perkataan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.